Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.7.4.7 di kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai radioaktivitas, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis radioaktivitas dan peluruhan inti atom dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baiklah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai radioaktivitas di bagian kedua untuk kelas 12. Oke, langsung saja. Nah, ini dia untuk radioaktivitas. Apa sih itu radioaktivitas? Jadi radioaktivitas itu merupakan proses peluruhan inti atom yang lebih stabil, atau bisa juga kita definisikan sebagai peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif, di mana ada sinar alfa, beta, dan ada sinar gamma. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sinar radioaktivitas, dan di sini juga akan saya jabarkan ciri-cirinya gitu. Oke, untuk yang pertama yaitu sinar alfa, di mana sinar alfa itu merupakan inti helium. Kemudian di sini sinar alfa itu juga merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Dan daya ionisasinya yang paling tinggi karena di sini muatannya positif ya, jadi daya ionisasinya itu lebih tinggi gitu. Nah, di sini sinar alfa itu daya ionisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan sinar beta dan gamma. Kemudian daya tembusnya itu yang paling lemah. Justru kebalikannya ya, daya tembusnya itu yang paling lemah di antara beta dan gamma. Dan di sini sinar alfa itu dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Nah, kemudian di sini ada persamaan radioaktif ya yang memancarkan sinar alfa. Jadi ini. Di sini X adalah inti atom awal, kemudian Y di sini inti atom akhir. Jadi pada persamaannya ini, massa atomnya itu nanti akan mengalami pengurangan ya. Pengurangan 4. Kemudian di sini nomor atomnya juga akan mengalami pengurangan kurang 2. Jadi nanti untuk inti atom di sebelah kiri dengan kanan itu nanti harus sama gitu ya. Jadi sini ada pengurangan gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada sinar beta. Nah, sinar beta itu ciri-cirinya yang pertama terdiri dari partikel-partikel yang berupa elektron. Kalau dia elektron berarti muatannya otomatis dia negatif ya teman-teman. Jadi untuk sinar beta itu muatannya negatif. Daya ionisasinya dia sedang nih, berarti berada di antara alfa dan gamma. Daya tembusnya juga sedang ya, dia berada di antara alfa dan gamma. Kemudian sinar beta itu dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik, sama ya dengan sinar alfa. Kemudian ini dia untuk persamaan zat radioaktivitasnya. Ini dia. Jadi untuk massa atomnya dia ini tidak mengalami pengurangan atau penambahan, tapi untuk nomor atomnya dia akan mengalami penambahan gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sinar yang ketiga, itu ada sinar gamma, di mana sinar gamma itu merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi dia ini dapat merambat di ruang hampa ya untuk sinar gamma, karena dia punya sifat ini, gelombang radio elektromagnetik. Kemudian daya ionisasinya itu paling lemah. Jadi dia ini yang paling lemah di antara alfa dan beta. Justru ini tuh untuk sinar gamma tuh jadi kebalikannya sinar alfa gitu. Kemudian daya tembusnya dia yang paling tinggi nih ya, paling tinggi di antara alfa, beta dan gamma. Pokoknya yang paling tinggi itu gamma untuk daya tembusnya. Dimana sinar gamma ini dapat menembus lempeng timbel sebesar 20 cm ya. Kemudian dia tidak bermuatan dan tidak memiliki massa. Kemudian tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Jadi untuk persamaannya dia ini tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan ya. Jadi dia tetap. Jadi intinya nanti yang untuk inti atom awal dan akhirnya itu tetap sama gitu ya. Oke. Setelah itu kita akan bahas tentang manfaat dari radioisotop. Jadi ada beberapa ya. Ini bagi kalian yang mau mencatat ataupun memahami, kalian bisa di pause aja ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian ada lagi manfaatnya. Ini untuk Ve, kemudian Xe, natrium, silikon, fosfor. Kemudian ada lagi. Nah, ini dia. Jadi kalian kalau mau belajar dan memahaminya apa saja sih manfaatnya, jadi bisa kalian pause aja ya.
Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai peluruhan inti atom. Jadi inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus itu dapat mengalami jumlah inti atom yang berkurang atau dia mengalami peluruhan gitu, teman-teman. Nah, dirumuskan di sini rumusnya ada 2 ya. Sebenarnya intinya sama aja sih, cuman ini ada perbedaan aja. Nah, di sini N itu adalah jumlah inti pada keadaan akhir. Ini jumlah inti pada keadaan akhir, ini jumlah inti pada keadaan awal. Dalam kurung 1/2 pangkat T kecil di sini adalah waktu peluruhan ya teman-teman. Kemudian T setengah itu adalah waktu paruh. Ini sering banget ya di soal-soal untuk waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Kemudian untuk M di sini masa pada keadaan akhir, ini M0 masa pada keadaan awal. Ini sama aja ya teman-teman. Di sini T waktu peluruhan, T setengah itu adalah waktu paruh. Jadi bedanya untuk yang dicari nanti. Ini kalau misalnya N0 berarti dia tuh awal karena 0. Ini M0 berarti awal, masa awal. Ini jumlah inti awal. Ini masa akhir dan ini jumlah inti akhir. Oke. Kemudian rumus selanjutnya kita akan belajar mengenai laju peluruhan atau disimbolkan dengan A. Jadi laju peluruhan itu merupakan seberapa cepat zat radioaktif meluruh. Cepatnya itu berapa gitu, bayangnya inti yang meluruh setiap satuan waktu. Dirumuskan dengan A sama dengan lambda dikali N. Di mana N ini adalah N ini bisa dicari dengan N kecil dikali NA. Nah, ini dia untuk pengertiannya ya. A itu aktivitas radioaktif, lambda itu konstanta tetapan peluruhan. Ini. Kemudian N itu jumlah inti zat radioaktif, N kecil adalah jumlah zat atau mol, N itu adalah jumlah bilangan Avogadro. Nah, ini pasti kalian udah sering ya di mata pelajaran kimia. Oke, sekarang bagaimana cara mencari konstanta atau tetapan peluruhan? Itu dirumuskan dengan lambda sama dengan ln 2 per T pangkat setengah. T pangkat setengah ini adalah waktu paruh ya. Waktu paruh, dimana waktu ketika jumlah inti itu menjadi setengah dari jumlah sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan untuk intinya itu misalnya awalnya 200 gitu, jadi setengahnya kan 100 ya. Nah, waktu yang dibutuhkan dari 200 ke 100 itu tuh berapa gitu, itu namanya waktu paruh. Nah, kemudian di sini diketahui teman-teman, ln 2 adalah 0,693. Nah, ini perlu diingat gitu ya, biasanya di soal itu kadang nggak ada, jadi kalian harus ingat. Nih, untuk pengertiannya. Kemudian umur rata-rata hidup inti radioaktif. Nah, ini juga bisa dicari ya dengan rumus seperti ini. T max sama dengan 1,44 kali T pangkat setengah. T setengah ini waktu paruh ya teman-teman. Nih, waktu paruh. T maksimum itu adalah umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif. Oke, untuk pemahaman materi sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, yang pertama berdasarkan grafik, tunggu teman-teman. Biar bisa dicoret-coret ya. Nah, ini dia. Berdasarkan grafik peluruhan di bawah ini, maka jumlah inti zat radioaktif setelah meluruh 1 jam itu adalah berapa? Ini di sini, ini grafiknya. Kita bisa baca grafiknya dari sini ya, teman-teman. Diketahui yang pertama, nih N0, ini jumlah inti awal. Jumlah inti awal itu N0. Kemudian setelah meluruh setengahnya, nih. Ini meluruh setengahnya. Jadi inti awal, kemudian inti awalnya mengalami peluruhan setengahnya gitu ya, jumlahnya itu nanti jadi setengahnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk meluruh dari setengahnya, waktu peluruhannya itu adalah 10. Jadi di sini nih waktu paruhnya itu adalah 10 menit. Waktu paruh, ingat ya, intinya nih ya, waktu paruh itu adalah waktu ketika jumlah intinya nih, jumlah inti di sini itu menjadi setengahnya. Misalnya di sini awalnya 100, kemudian setengahnya 50 berarti ya. Dari 100 ke 50 itu waktunya berapa yang dibutuhkan? Berarti dari sini ke sini ya kan. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 10 menit. Di sini kita pakai satuan menit teman-teman. Karena biasanya untuk waktu paruh itu disesuaikan aja ya sama di soal. Bisa kadang jam, sekon, menit gitu. Kalau di sini kita buat menit. Kemudian T di sini waktu peluruhannya itu adalah 60 menit. Nah, ini. Berapa jumlah inti zat? Berarti yang ditanyakan adalah jumlah inti zat N-nya ya. Setelah meluruh 1 jam. Aduh, maaf teman-teman. Inti zatnya setelah meluruh 1 jam itu berapa gitu ya. Oke. Nah,
langsung aja kita jawab. Jadi kita gunakan rumus ini, N sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. Langsung aja, berarti yang ditanyakan adalah N-nya ya. N akhirnya, N0 ini kan N awal, N akhirnya berarti yang ini. N sama dengan N0 setengah pangkat T-nya disediakan 60. Kemudian waktu paruhnya itu adalah 10. Berarti 60 dibagi 10 itu kan hasilnya 6 ya teman-teman nih. Berarti pangkat 6. Ini sama aja, 1 pangkat 6, nih ini 1 dipangkatin 6, 2 dipangkatin 6 gitu ya. 1 pangkat 6 itu adalah 1, 2 pangkat 6 berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. 2 nya dikali 6 kali gitu. Maka hasilnya adalah 1/64. Maka N-nya itu adalah 1/64 N0. Karena di sini kan emang nilai N0 nya nggak diketahui kan, dia cuma simbol aja gitu. Itu ya teman-teman. Ini mudah kok insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Aduh, maaf ya. Perhatikan gambar grafik peluruhan di sini ada soal UN Fisika 2016. Nih, bisa kita lihat grafiknya. Diketahui di sini massa ya, dia bukan jumlah intinya. Massa awalnya berarti M0. Pokoknya yang paling atas itu berarti massa awal. Kemudian kalau setengahnya itu berarti massa akhirnya gitu ya. Massa awalnya itu adalah 800 gram. Ini adalah massa awalnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk meluruh jadi untuk jumlahnya jadi setengahnya itu adalah 4 jam nih, satuannya adalah jam. Waktu yang dibutuhkan dari 800 menjadi 400, 800 ini jadi setengahnya itu adalah 4 gitu ya. Berarti ini waktu paruhnya. Nih, waktu paruhnya 4 jam. Kemudian T, waktu peluruhannya adalah 12 jam nih. Jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam, berarti ini adalah T kecilnya ya, 12 jam. Berapakah massa akhirnya? Berarti yang dicari adalah massa akhirnya itu berapa. Oke, langsung saja kita jawab. Nih, massa akhir sama dengan massa awal setengah pangkat T per T setengah. Oke, langsung aja kita masukkan nilainya, di mana T waktu peluruhannya itu adalah 12, waktu paruhnya di sini adalah 4 jam. 12 dibagi 4 adalah 3 ya kan? Berarti ini 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ya kan? Ini dia. 800, 1 dikali 1 kali 1 hasilnya 1, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 ya. Nah, ini tinggal dibagi aja, 800 dikali 1, 800 ya kan? Dibagi 8 hasilnya 100. Berarti massa akhirnya adalah 100 gram ini ya. Oh iya, tadi lupa nggak dicoret teman-teman. 100 gram, oke? Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Ini dia. Soal UN Fisika SMA tahun 2017. Peluruhan massa zat radioaktif X memenuhi grafik di bawah ini. Kita lihat nih. Ini berarti massa awalnya. Waktu peluruhannya berapa nih? 120 jadi setengahnya. Waktu paruhnya ya. 120 jadi setengahnya berarti kan 60. Waktu yang dibutuhkan adalah 3 sekon nih. Berarti waktu paruhnya itu adalah 3 sekon atau T setengahnya itu adalah 3 sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah konstanta peluruhan atau lambda nih, dilambangkan dengan lambda. Zat radioaktif tersebut adalah, yang ditanya lambda, kita gunakan rumus yang mana teman-teman? Ini dia. Lambda sama dengan ln 2 per T setengah, T pangkat setengah atau waktu paruh ya. Sama dengan 0, ingat ln 2 itu 0,693. Berarti sama aja lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Langsung aja kita hitung. T setengah tadi udah kita ketahui kan? T setengahnya itu adalah 3 ya teman-teman nih. T setengahnya adalah 3. Berarti 0,693 dibagi 3 itu hasilnya adalah 0,231 sekon pangkat min 1. Tuh, ini dia. Oke teman-teman, mudah sekali. Insya Allah mudah. Kemudian soal terakhir, waktu paruh BI 210 adalah 5 hari. Waktu paruh itu berarti T setengah. Awalnya base 2110 ini disimpan sebanyak 16 gram, berarti massa awalnya adalah 16 gram. Dan kemudian sisanya tinggal 1 gram, berarti massa akhirnya itu adalah 1 gram. Unsur tersebut disimpan selama berapa hari, berarti waktu peluruhannya itu berapa gitu.
T setengahnya nih ya, T setengahnya adalah 5. Kemudian M0-nya masa awal itu 16 gram, masa akhirnya adalah 1 gram. Berapa T-nya? Oke, sekarang kita jawab. Di sini udah kita ketahui ya, kita gunakan rumus yang ini. Masanya, masa akhirnya kan 1, masa awalnya 16. Nah, kemudian yang ditanya adalah T kecil ini nih. Ya kan? Waktu paruhnya di sini udah ketemu 5 hari ya, di sini 5 hari, berarti T per 5. Nah, ini cara menghitungnya tinggal kita pindahkan aja nih teman-teman. Yang ini. M0-nya kan dia kan ada di atas nih. Kalau pindah berarti dia jadi pembagi. Berarti 1 per 16 sama dengan di sini tinggal yang ini ya. 1 per 2 T pangkat T per 5 gitu ya. Nah, 16 ini biar ini nanti bisa dicoret ya, biar sama-sama 1 per 2. Nah, 1 per 16 itu sama aja 1 per 2 pangkat 4. Kenapa bisa? Nih, 1 pangkat 4 itu kan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 2 di sini di pangkat 4 itu sama aja 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya dikali 4 kali ya. Jadi hasilnya adalah 16, jadi sama aja gitu teman-teman. Nah, ini biar kita bisa nyari di bagian pangkatnya. Ini kan udah sama-sama 1 per 2, kita coret, ini juga kita coret, berarti tinggal 4 sama dengan T per 5. Ini 4 sama dengan T per 5. Nah, yang kita cari adalah T. Berarti T sama dengan, ini kan pembagi, kalau kita pindah dia jadi pengali gitu kan. Berarti T sama dengan 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Di sini dia hari ya, pakai hari. Oke, di sini berarti T-nya adalah 20 hari, jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.